Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah bil arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumil ma'ad. Para sekalian, rahimakumullah, anak-anakku sekalian yang sedang ikut acara taklim online ini yang berbahagia, juga para ustadz-ustadzah yang sudah masuk di link Zoom yang saya hormati. Alhamdulillah, marilah kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita, nikmat lahir, batin, nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan segala macam nikmat itu untuk bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya mudah-mudahan salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, para keluarga besar beliau, para sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Pada pagi hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang takwin asy-syakhsiyah al-islamiyah. Yang berarti adalah membentuk kepribadian Islami. Kita ingin supaya anak-anak sekalian di sekolah kita, ya di pondok kita ini memiliki kepribadian yang lain. Ini harapan para ustadz, ya harapan para orang tua memberikan amanah kepada kami, ya yang ada di pondok, yang ada di sekolah, supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang berbakti kepada orang tua, yang bisa membanggakan Islam, ya, membanggakan dan bermanfaat untuk umat. Maka cara yang bisa kita lakukan adalah supaya kita ini, ya, semuanya memiliki kepribadian yang Islami. Nah, bagaimanakah cara supaya kita memiliki pribadi yang Islami itu? Mari kita diskusikan bersama, ya. Tadi Ustazah Nining sudah menyampaikan, masing-masing mohon membuat catatan, membuat resume ringkasan dari materi ini, nanti pada saat masuk dikumpulkan, ya, ke saya pada saat ketemu di sekolah, ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran 102, ayat yang sering kita baca dan para khotib juga sering mengingatkan di khutbah Jumatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini diawali dengan panggilan yang sangat mulia. Ya ayyuhalladzina amanu. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, apabila engkau pernah mendengar ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, far'i sam'aka, maka pasanglah telingamu, li'anna fihi amrun yu'maru bihi, karena di dalam ayat ini ada perintah yang diperintahkan oleh Allah, au nahyan yunha anhu, atau berisi larangan yang dilarang oleh Allah kepada kalian. Nah, kebetulan pada ayat ini adalah perintah
kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah. Panggilannya sudah dengan sebutan identitas keimanan. Wahai orang-orang yang beriman. Itu identitas yang mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang beriman. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan semaksimal mungkin, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Tidak boleh menentang Allah, tidak boleh menentang aturannya, tidak boleh bermaksiat kepadanya. Dan sekali-kali kita janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Saat ini kematian sangat dekat dengan kita semuanya. Apalagi pada era pandemi COVID-19 atau Corona ini ya. Setiap hari kita dengarkan berita kematian dan kita tidak tahu kapan waktunya itu datang kepada kita. Tidak ada yang bisa memastikan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, di akhir surat Luqman itu. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan, bisa mengetahui apa yang dilakukan besok. Apakah kita masih hidup besok ataukah sudah meninggal? Apakah kita mati di Malang atau di luar Malang? Itu tidak ada yang bisa memberikan jaminan. Maka tugas kita adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena kematian itu tidak bisa kita rencanakan, tidak bisa kita prediksi, maka tugas kita adalah mengislamkan kehidupan ini. Setiap waktu, setiap menitnya, setiap jamnya itu harus kita hiasi dengan identitas keislaman. Sehingga saat kita meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan Islam. Kalau setiap harinya kita tilawatul Quran, setiap harinya kita berdoa, berzikir, setiap waktunya kita mengingat Allah, setiap waktunya ya, kalian yang ada di rumah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, membantu ibu bapak, abi umi, ayah bunda kalian. Setiap saat kita selalu dalam amal soleh, dalam keimanan, insya Allah kalau sewaktu-waktu ajal itu sampai kepada kita, kita dalam keadaan muslim insya Allah. Tapi kalau kita lupa terhadap peringatan Allah, lupa dengan segala perintah-perintah kebaikan dan berbuat maksiat, maka jangan-jangan pada saat kita berbuat maksiat itu justru ajal sedang menjemput kita. Na'udzubillah min dzalik ya, dalam keadaan yang su'ul khotimah. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan kita itu diperhitungkan dari akhir hayatnya. Sebaik apapun manusia, seorang muslim, kalau su'ul khotimah, akhir kehidupannya buruk, apalagi melakukan dosa besar yang bisa menghapuskan seluruh amal, yaitu dosa syirik, maka amal-amal solehnya bisa terhapus. Begitu pula seburuk apapun manusia, kalau akhir hayatnya itu bertaubat dan diakhiri dengan amal kebajikan, maka dia mendapatkan husnul khotimah dan Allah mengampuni segala macam kemaksiatannya. Pilihan ada pada kita masing-masing. Maka mari, ini nasihat untuk diri saya semuanya, para ustadz sekalian dan juga anak-anakku sekalian, ayah bunda semuanya ya, kita konsekuen dengan ayat ini. Ayat yang mengingatkan untuk bertakwa dan selalu dalam keadaan Islam. Ini adalah 3 faktor pembentuk kepribadian Islami. Sebenarnya sederhana, tapi pelaksanaannya yang berat ya. Untuk memiliki pribadi yang Islami itu ada 3 faktor, 3 syarat, yaitu al-iman al-amik, yaitu iman yang kuat. Yang kedua adalah haqqa tuqatih, ketakwaan yang sebenarnya. Yang ketiga adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun, yaitu islamisasi kehidupannya. Ini siapa yang coret-coret ya? Jadi 3 inilah yang bisa menjadikan kita memiliki
pribadi yang islami ya. Kesimpulan tadabbur dari Ali Imran 102 tadi. Iman yang kuat, takwa yang sebenarnya, juga islamisasi kehidupan. Masing-masing kita akan kupas ya pada waktu yang singkat ini. Pengertian iman. Menurut bahasa, iman itu memiliki arti at-tasdiq yang artinya adalah membenarkan. Al-iman itu adalah isim masdar dari fi'il madhi amana yu'minu imanan, keimanan atau meyakini. Isim fa'ilnya adalah mukmin, mempercayai. Orang yang percaya adalah orang mukmin. Sedangkan menurut istilah adalah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wal iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Wal amalu bil jawarih, mengamalkan dengan anggota badan. Ini adalah 3 dimensi keimanan. Catatannya bahwa amal termasuk dalam pengertian iman, sehingga iman ini dapat bertambah dan dapat berkurang. Ada fluktuasi iman ya. Al-iman yazid wa yanqus. Iman bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bitta'ah, bisa bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka kalau kita ingin selalu iman kita dalam kondisi prima, yang maksimal, yang sempurna, maka marilah kita istiqomah di dalam amal soleh, dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Itu ya, menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka tugas kita adalah istiqomah, tetap dalam kebenaran Islam, berada dalam lingkungan yang baik, dalam nasihat kebaikan, insya Allah kita bisa memiliki keimanan yang sempurna. Makna iman, keyakinan yang menghunjam dalam hati. Itu adalah sebuah keyakinan yang kokoh tanpa dicampuri keraguan sedikit pun, dan memberi pengaruh pada pandangan hidup, mengarahkan tingkah laku, perasaan, dan pola fikir atau fikrah. Menurut Yusuf Qaradawi di bukunya yang berjudul Iman dan Kehidupan. Jadi keimanan yang kita inginkan, yang bisa menjadikan orang itu mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, itu adalah keimanan yang kokoh, tidak ada keraguan sama sekali. Dalam hal ini adalah keimanan kepada rukun iman yang 6 itu, dia sama sekali tidak meragukan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Maha Pencipta, Maha Pemberi rizki, Maha memberikan manfaat kepada kita semuanya. Sehingga ketika kita dalam keadaan yang butuh, memohonnya hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Kita yakin bahwa apa yang ada di tangan Allah itu lebih banyak dan tidak terbatas. Maka harapan kita hanya kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Itulah keimanan yang kokoh tanpa dicampuri dengan keraguan sedikit pun. Kalau orang yang masih, mohon maaf, misalnya mencari pesugihan ya, misalnya pergi ke Gunung Kawi untuk minta-minta di sana, berarti dia tidak yakin bahwa Allah pemberi rizki, ya, mintanya kepada makhluk. Nah, itu bisa mempengaruhi tauhid kita, mempengaruhi keimanan kita. Itu berarti iman kita belum sempurna. Oleh karena itu, mari kita bersama menetapi iman itu, kita kokohkan, kita kuatkan iman kita itu, supaya bisa memberi pengaruh dan pandangan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, dan selalu dalam keadaan keyakinan yang sempurna tentang keberadaan Allah Ta'ala, keimanan yang sempurna tentang takdir misalnya. Kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Ta'ala dalam segala aktivitas ini, dan melakukan atau memiliki positive thinking, yaitu husnudzon dan berbaik sangka kepada sesama manusia.
Ciri iman yang mendalam bisa kita lihat referensi dalam Al-Quran. Ada banyak ayat tentang masalah keimanan. Yang pertama, iman yang mendalam itu adalah keimanan yang dinamis, bukan yang statis ya. Dinamis itu artinya bergerak dan hidup, senantiasa dinamis ya. Maksudnya dinamis ini sesuatu yang bergerak dan hidup. Di antara referensi ayatnya surat Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin wala yakhafuna laumata laim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang ada di antara kalian murtad, keluar dari agama Islam, ini adalah fenomena kemurtadan yang harus diwaspadai. Ada di antara kaum muslimin itu yang meninggalkan ajaran agamanya, itu harus diwaspadai. Kalau ada fenomena kemurtadan di umat Islam, maka Allah memberikan ancaman pada ayat ini. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan satu kaum memiliki kualifikasi yang sangat bagus. Kaum ini yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kaum yang pertama, kaum yang didatangkan Allah ini memiliki ciri cinta kepada Allah dan mereka mencintai Allah. Kemudian adzillatin 'alal mu'minin, memiliki sikap yang rendah hati kepada sesama kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, memiliki sikap yang tegas terhadap orang-orang kafir. Wala yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Paling tidak ada 5 poin di situ ya, supaya kita menjadi kaum pengganti yang bisa meneruskan estafet perjuangan generasi sebelum kita yang banyak melakukan penyimpangan itu, yaitu cinta kepada Allah, dan Allah pun juga mencintai kita. Kita bersikap yang rendah hati kepada sesama kaum muslimin, dan kita memiliki ketegasan terhadap orang-orang kafir, serta kita tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Beberapa waktu yang lalu ada salah seorang ustadz di Al-Basirah yang WA ke saya, pertanyaan dari salah seorang wali santri kayaknya ya, bahwasanya punya tetangga yang non-muslim, bagaimana kalau tetangga itu memberikan hadiah berupa makanan dari ya momentum Natal ini, apakah boleh kita konsumsi atau tidak ya. Ini memang persoalan yang khilafiyah ya, bukan persoalan yang saklek, bukan ya, bukan hak dan batil, bukan, tapi ini persoalan perbedaan pendapat. Saya nukilkan dari fatwa ulama-ulama Saudi tentang masalah ini, yang intinya kalau makanan itu kaitannya dengan momentum Natal, maka jangan kita konsumsi. Karena kalau kita konsumsi, maka itu seolah-olah ada unsur untuk meridhoi perayaan mereka. Ada unsur begitu ya, seolah-olah kita ridho dengan momentum Natal ini, hari raya mereka. Maka tidak kita terima. Kalau kita bisa menolak baik-baik ya silahkan. Kalau tidak bisa kita tolak dengan baik-baik, maka ya tidak kita konsumsi secara pribadi. Kalaupun mau disedekahkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan karena darurat misalnya, ya boleh, tapi tidak kita konsumsi secara pribadi. Kita bukan mempersoalkan dalam hal halal haramnya, bukan ya, tapi ini semata-mata untuk berhati-hati saja. Ini dalam rangka tadi itu, adzillatin 'alal mu'minin, memiliki sikap rendah hati kepada sesama kaum mukminin. Kita husnudzon kepada kaum mukminin. Kemudian a'izzatin 'alal kafirin,
kita tegas terhadap orang-orang kafir, terutama kepada hari-hari raya mereka itu. Itulah toleransi dalam Islam itu adalah toleransi dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, bukan toleransi dalam keyakinan. Ini hanya masalah khilafiyah ya, bukan dalam ranah yang hak dan batil ataupun lurus dan sesat, bukan ya, tapi ini adalah kehati-hatian kita. Jangan sampai kebalik dalam bersikap. Kalau kepada orang mukmin kita merasa tegas dan suudzon, kalau kepada orang kafir kita husnudzon, itu kebalik, sikap seperti itu kebalik. Itu bisa kita lihat di surat Al-Maidah 54. Kemudian iman yang mendalam itu juga harus memiliki ciri yang yakin. Surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap apa yang diimani. Kalau kaitannya dengan rukun iman, dia tidak ragu sedikit pun tentang rukun iman, tentang alam barzakh, keimanan terhadap kehidupan di alam barzakh, alam kubur. Dia tidak ragu sedikit pun tentang nikmat di sana ataupun ada azab kubur, ya, itu dia tidak ragu-ragu sama sekali. Juga memiliki sikap yang menyerah atau taslim, tidak memiliki keberatan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Itu bisa kita lihat di surat An-Nisa 65. Fala wa rabbika, maka tidaklah demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak dikatakan beriman, hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka itu menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus perkara atas fima syajara bainahum, terhadap persoalan yang diperselisihkan di antara manusia ini. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian tidak menemukan ganjalan sama sekali dalam dirinya terhadap keputusan Rasulullah SAW. Wa yusallimu taslima, dan menyerahkan diri secara total. Ayat ini pernah dibacakan oleh Umar bin Khattab saat ada konflik antara dua orang petani berbeda pendapat dalam masalah lahannya. Kemudian keduanya disepakati kita akan mendatangi Rasulullah SAW untuk diputuskan mana yang benar di antara kalian berdua ini. Yang satu taat, yang satu nggak mau, dia ingin ke yang lainnya. Maka Umar bin Khattab memberikan teguran yang sangat keras, atau bahkan menurut riwayat itu sampai membunuh orang yang tidak mau taat, tidak mau berhukum kepada Rasulullah itu, ya dengan membacakan ayat ini, fala wa rabbika la yu'minuna, maka tidaklah demi Allah mereka tidak beriman. Ya. Kalau tidak beriman berarti kan kafir. Kalau kafir berarti kan halal darahnya. Ini ekstrimnya begitu ya. Jadi memang dalam masalah ini tahkim itu persoalan yang sangat prinsip. Kita tidak main-main. Hukum itu milik Allah dan milik Rasulnya, bukan milik makhluk. Kemudian mendengar dan taat di surat An-Nur ayat 51, isinya juga hampir sama dengan surat An-Nisa 65 tadi. Innama kana qaulal mu'minina idza du'ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, jawabannya adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian juga surat Al-Ahzab ayat 36, surat 33 ayat 36 juga isinya hampir sama. Wa makana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim
Tidaklah patut untuk orang mukmin laki-laki ataupun perempuan ketika Allah sudah memutuskan suatu perkara di antara mereka melakukan atau mencari pilihan-pilihan lainnya, ragu-ragu terhadap keputusan Allah dan mencari alternatif lain. Itu bukanlah orang mukmin. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia adalah orang yang dalam keadaan sesat dengan kesesatan yang nyata. Inilah ciri iman yang mendalam, yaitu iman yang dinamis, iman yang yakin, iman yang menyerah total kepada keputusan Allah. Kemudian juga dia adalah orang yang mendengar dan taat, tidak ada pilihan lain. Baik, itu poin pertama tentang masalah iman. Yang kedua adalah haqqu tuqatih, takwa yang sebenarnya. Iman yang kuat akan membuahkan takwa. Dan takwa adalah tujuan dari ibadah dan amal soleh. Dengan takwa menjadikan hidup mulia di sisi Allah dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik ya. Jadi haqqu tuqatih. Iman itulah yang menghasilkan ketakwaan. Kalau seseorang tidak memiliki keimanan, maka dia tidak bisa mendapatkan ketakwaan. Jadi takwa adalah tujuan dari ibadah dan amal soleh kita. Dengan takwa menjadikan hidup mulia di sisi Allah dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Pengertian takwa, kata takwa yang terulang dalam Al-Quran sebanyak 17 kali, itu berasal dari akar kata waqayaki, yang menurut pengertian bahasa berarti antara lain menjaga, menghindari, menjauhi, dan sebagainya. Bisa berarti hati-hati, juga bisa berarti waspada. Nah, itulah pengertian waqayaki, wiqayatan atau takwa secara bahasa. Sedangkan makna takwa menurut istilah ada beberapa pendapat dari para ulama, di antaranya Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu berarti al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah, zat yang maha agung. Al-amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ar-ridha bil qalil, ridha terhadap nikmat yang sedikit. Dia memiliki sifat yang qanaah, tidak memiliki rakus ya, sifat rakus ataupun tomak. Dia juga tidak punya sifat hasad terhadap nikmat yang didapatkan oleh orang lain, karena dia yakin kalau itu nikmatnya akan dia dapatkan. Kalau punya orang lain dia juga tidak akan mendapatkan. Semua punya ketentuan masing-masing. Yang keempat, al-isti'dad liyaumir rahil, bersiap-siap untuk masa perjalanan, kehidupan yang panjang, kehidupan abadi di akhirat. Inilah 4 dimensi takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Kita punya rasa takut kepada Allah Ta'ala, kita mengamalkan konsekuensi yang hukum yang ada dalam Al-Quran, kita ridho terhadap segala keputusan Allah, termasuk rezekinya, nikmatnya yang mungkin dalam pandangan kita sedikit, tapi yang sedikit itu kalau kita bersyukur akan menjadi barokah, dan juga kebalikannya. Dan kita memiliki persiapan untuk menghadapi perjalanan kehidupan yang panjang. Hakikat takwa sebagaimana dialog antara Umar bin Khattab bersama dengan Ubay bin Ka'ab, yaitu bagaikan kita meniti jalan yang penuh dengan duri. Kemudian kita berhati-hati agar tidak menginjak duri tersebut, maka itulah hakikat takwa. Kalau kita bisa analogkan dialog ini dengan kondisi kita saat ini, pada era pandemi corona sekarang ini, maka bekal utama adalah bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya bekal yang paling utama adalah bekal ketakwaan. Jadi kita tidak bisa memastikan sebenarnya virus ini menempelnya di mana. Apakah di kursi, ataukah di meja, ataukah di kendaraan umum, ataukah di fasilitas umum, kan kita nggak tahu ya. Maka
kita harus punya ketakwaan, harus berhati-hati dengan menjalankan protokol kesehatan ini. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kita nggak tahu apakah virus itu di orang lain atau justru di kita sendiri. Kita yang merasa sehat, OTG, orang tanpa gejala, sebenarnya mungkin kalau dites kita ada gejala itu misalnya. Kalau kita tidak punya kewaspadaan, jangan-jangan kita yang justru menularkan virus itu kepada orang lain. Nah, itulah kita dituntut untuk memiliki sikap kehati-hatian, kewaspadaan. Itulah yang bisa menjaga dan menjadikan kita itu ditolong oleh Allah Ta'ala. Kita akan diberikan solusi yang terbaik, dan kalau kita diimbangi dengan ketawakalan, maka kita akan dicukupkan oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala. Jalan menuju takwa ada 5, yaitu mu'ahadah, mengingat perjanjian. Kita sudah berjanji di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan kami meminta pertolongan. Itu adalah janji kita. Kalau kita membaca doa iftitah, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu juga perjanjian kita. Yang kedua, kita selalu bermuhasabah, evaluasi diri, menimbang-nimbang antara perbuatan baik dan buruk kita mana yang lebih banyak. Kalau ditimbang saat ini, muhasabah ini sebelum amal, pada saat beramal, sesudah beramal, itu kita lakukan evaluasi terus. Yang ketiga, kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya di sekolah, di pondok saja ya, merasa diawasi oleh para ustadz pengasuh, tapi di rumah kita selalu diawasi oleh Allah, sehingga selalu istiqomah dalam menjalankan amal-amal kebaikan, memiliki semangat selalu untuk berbuat kebaikan. Mujahadah, bersungguh-sungguh, melakukan daya upaya dengan maksimal, optimal untuk menjadi pribadi yang terbaik. Dan mujahadah inilah yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah, mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Yang kelima adalah mu'aqabah, memberikan sanksi pada diri sendiri. Ketika sesudah melakukan amal keburukan, kita tutupi dengan amal-amal kebajikan. Baik, itu masalah takwa ya. Yang ketiga adalah islamisasi kehidupan. Kita kembali pada surat Ali Imran, surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kita masuk kepada agama Islam ini dengan totalitas, secara sempurna. Makna Islam menurut bahasa itu berarti tunduk dan menyerah. Ayatnya sudah kita baca tadi ya. Fala warabbika la yu'minuna tadi. Kemudian juga bisa bermakna keselamatan dan juga bisa bermakna damai. Jadi Islam itu berarti menuntut, memberikan konsekuensi kita selalu tunduk dan menyerah pada aturan Allah. Islam didatangkan untuk mengatur kehidupan kita, bukan hanya untuk mengatur hubungan dengan Allah saja, tetapi hubungan dengan sesama manusia juga diatur oleh Islam. Islam inilah yang mengantarkan keselamatan dunia dan akhirat. Dan Islam inilah agama yang cinta damai. Tidak benar sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang bahwa Islam itu, kaum muslimin itu adalah kaum yang radikal misalnya. Islam itu misalnya dituduh disebarkan dengan pedang, disebarkan dengan peperangan misalnya. Itu adalah syubhat, tuduhan-tuduhan yang tidak bertanggung jawab kepada Islam dan umat Islam. Justru kebalikannya, Islam itu adalah agama yang damai. Salah satu bukti yang nyata bagaimana ketika Rasulullah SAW mendapatkan karunia Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Saat itu tidak ada pertumpahan darah sama sekali. Itu adalah kemenangan politik umat Islam.
Pada saat sebelumnya umat Islam sudah mendapatkan tempat di Madinah untuk memiliki eksistensi, menyebarkan Islam sebagai rahmat lil alamin, maka disempurnakan dengan kejadian Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Penaklukan yang luar biasa. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah dan engkau melihat orang masuk Islam dalam keadaan berduyun-duyun. Kalau sebelumnya masuk Islamnya sembunyi-sembunyi, personel-personel, maka setelah Fathu Mekah, umat Islam atau orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy masuk ke agama Islam dengan berbondong-bondong. Mereka bangga dengan keislamannya. Apakah itu menjadikan Rasulullah SAW sombong ataukah angkuh, terus melampaui batas? Bukan ya, tapi justru perintah Allah adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji nama Allah dan beristighfar. Itulah pemimpin yang sebenarnya, adalah pemimpin yang menyebarkan kedamaian. Maka saat itu orang-orang kafir Quraisy ketika umat Islam masuk dengan kekuatan yang besar, yaitu kurang lebih 100.000 tentara umat Islam masuk ke kota Mekah, mereka tidak siap perang. Mereka ketakutan, jangan-jangan Nabi Muhammad ini menuntut balas. Ternyata bukan ya, Nabi membawa kedamaian. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia aman. Barang siapa yang berdiam diri di rumahnya masing-masing, dia aman. Itulah kalimat Rasulullah SAW, idhabu fa'antumut tulaqa. Pergilah kalian itu bebas. Tidak ada paksaan. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Sungguh telah jelas antara kesesatan dan kebenaran itu telah jelas. Siapa? Silahkan memilih. Maka disinilah Islam itu dalam keadaan damai. Muhammad Al-Fatih ketika berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi itu dan berhasil menaklukkan ikon kebesaran Nasrani saat itu ya, Hagia Sophia yang sekarang dirubah oleh Erdogan menjadi masjid, sebelumnya museum, sebelumnya itu gereja. Itu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Orang-orang ada di situ sambil ketakutan, tapi Muhammad Al-Fatih dengan senyumannya yang khas, beliau sama sekali tidak memiliki rasa dendam dan memberikan perlindungan kepada orang-orang rakyatnya saat itu yang beragama Nasrani. Nah, itulah ya, toleransi dalam Islam seperti itu. Fakta yang sebenarnya, yang Islam adalah cinta damai. Islam itu adalah agama as-silm, agama yang cinta dengan kedamaian. Islam menurut istilah tunduk dan menyerah kepada Allah baik lahir maupun batin, dan lafaz Islam ini digunakan sebagai nama dari din atau agama dan peraturan yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah sudah kita pahami. Dan tarbiyah Islamiyah adalah solusi untuk membentuk kepribadian Islam. Kita berusaha di mentoring ya, Bina Pribadi Islami setiap Sabtu pagi. Itu sudah kita adakan sejak sekolah ini berdiri, karena ini adalah program resmi dari JSIT. Jaringan Sekolah Islam Terpadu ini memiliki ciri khas, diantaranya adalah BPI, Bina Pribadi Islami ini, dalam rangka untuk menyempurnakan kurikulum Islam Terpadu yang sudah kita ajarkan di sekolah. Di samping juga ada ulum Islamiyah, ulum diniyah, karena sekolah kita adalah berasrama, maka kita sempurnakan dengan Bina Pribadi Islami dalam rangka untuk memberikan tarbiyah Islamiyah kepada anak-anak kita supaya mereka berinteraksi dengan interaksi yang Islami, bergaul dengan pergaulan yang Islami. Bagaimanakah makna interaksi secara Islami itu? Inilah penjabarannya, bahwasanya interaksi dengan hati yang bisa membentuk akidah, yang kedua interaksi dengan akal yang membentuk fikrah,
ketiga interaksi dengan perasaan yang membentuk kesadaran Islami, dan yang keempat adalah interaksi dengan perbuatan yang melahirkan akhlak yang lurus. Ini adalah makna totalitas dalam berislam seperti ini. Hati kita, hati yang bersih, sehingga itu melahirkan akidah yang sahihah. Akal pikiran kita adalah akal pikiran yang jernih, yang itu melahirkan fitrah Islamiyah, pemikiran yang Islami, bukan pemikiran yang bebas, bukan pemikiran yang liberal, ke kiri-kirian, bukan pemikiran yang kotor, tapi pemikiran yang lurus atau pemikiran yang sesuai dengan fitrah kita yang Islami. Kemudian juga perasaan yang bersih yang membentuk kesadaran Islami. Ya, dalam berislam itu kita tidak ada unsur keterpaksaan. Betul-betul semua kita laksanakan dengan perasaan yang totalitas, yang rela, yang ridho terhadap aturan Allah tadi. Sehingga kalau kita punya kesadaran Islami, nilai-nilai Islam itu kita laksanakan dengan totalitas. Islam bukan hanya terlahir atau kita nampakkan di masjid saja, tapi di pasar bagaimana kita punya kesadaran untuk berislam dengan baik, di pekerjaan kita juga berislam dengan baik, dan dimanapun kita berislam dengan baik. Juga yang keempat adalah interaksi dengan perbuatan yang melahirkan akhlak yang lurus, akhlak karimah. Inilah hati melahirkan akidah, akal melahirkan fitrah, perasaan melahirkan kesadaran Islami, dan perbuatan melahirkan akhlak yang lurus. Insya Allah dengan amal perbuatan atau dengan 4 sisi itu kita akan memiliki kepribadian yang Islami. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Monggo kalau ada yang belum jelas atau ada yang mau menambahkan, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.